Selamat pagi, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pagi ini kita akan kembali memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memahami firman Tuhan lewat Kisah Rasul pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi yang indah ini kami sungguh merasa terberkati oleh kuasa-Mu. Kami boleh menikmati hari baru di dalam pertolongan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, baik dalam rumah maupun ketika ada kepentingan di luar rumah, berkati dan pimpin kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam kuasa dan kasih-Mu. Terberkatilah kami untuk memahami firman Tuhan ini. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Saudara-saudara, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9 dari Kisah Rasul 9 sebagai berikut. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Aku Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang menarik yang pernah diungkapkan oleh seseorang yang bernama Olive Moore, seorang penulis Inggris pada abad ke-19. Moore berkata begini, "Hati-hatilah menggunakan kebencian. Kebencian adalah hasrat yang membutuhkan 100 kali energi cinta. Pakailah hanya untuk membenci masalah, bukan orang. Pakailah untuk membenci masalah, bukan orang. Pakailah kebencian untuk membenci apa yang kita sebut intoleran, ketidakadilan, dan kebodohan." Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana kebencian yang diperlihatkan oleh seorang yang bernama Saulus terhadap orang-orang percaya, murid-murid Yesus, bahkan menjadikan sebuah kekuatan untuk ia menghancurkan orang-orang percaya pada saat itu. Pada saat itu ia sungguh sangat menakutkan. Ia sangat ganas, kata itu bisa kita gunakan untuk melukiskan seorang Saulus sebelum ia bertemu Tuhan Yesus. Betapa tidak. Di sini Alkitab melukiskan bagaimana ketika Saulus memasuki rumah demi rumah orang percaya dan menyeret mereka untuk dipenjarakan. Alkitab melukiskan ia juga meminta surat kuasa ketika ia menghadap imam besar untuk membawa surat kuasa kepada majelis di Yahudi dan Damsyik. Ketika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang menjadi pengikut Kristus, maka mereka diseretnya. Saudara-saudara, sungguh Alkitab melukiskan bagaimana semangat berkobar-kobar dari seorang Saulus untuk pergi menangkap dan membunuh setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan, ayat 1 dan 2. Sungguh ganas dan mengerikan. Saulus boleh saja punya semangat. Saulus boleh saja punya rencana. Saulus boleh didukung oleh imam besar. Tetapi rencana tinggal rencana. Ketika ia bertemu dengan pemilik kuasa atas kehidupan ini, pemilik yang sungguh-sungguh berkuasa atas setiap hidup orang percaya, sesungguhnya sesuatu telah terjadi yang merencanakan memupuskan segala rencana Saulus. Ketika ia berhadapan dengan Kristus, ia terkapar di tanah dan tidak berdaya.
Saudara-saudara, ayat 5 berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" kata Paulus. Lalu kata Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan Yesus berkata, "Bangun, pergilah ke kota, di sana kepadamu akan dikatakan apa yang engkau harus perbuat." Saudara-saudara, Saulus ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanannya untuk mencoba menghancurkan banyak orang percaya. Dan ia tidak mampu, dan ia tidak berdaya. Jangankan mencari orang-orang untuk ditangkap. Pada saat itu melihat pun Saulus tidak dapat melihat. Ayat 8-9. Kebencian terhadap sesama saudara-saudara, apa yang digambarkan firman hari ini adalah kebencian terhadap Tuhan. Kebencian terhadap sesama adalah kebencian terhadap Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah membenci saudaramu. Jangan pernah membenci siapapun. Karena itu Anda sedang membenci Tuhan. Jangan menganiaya umat Tuhan. Karena ketika engkau menganiaya umatnya, engkau pun sedang menganiaya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan lagi umatnya untuk dibenci. Tuhan tidak pernah lagi membiarkan umatnya untuk saling menganiaya. Ia telah memberi dirinya untuk dibenci. Ia telah memberi dirinya untuk dianiaya di kayu salib. Ia telah diberi diri untuk disiksa, dihina. Dan umatnya yang percaya, anak-anaknya terbebas dari semua hinaan, siksaan, dan aniaya. Itulah janji keselamatan yang ia berikan kepada siapa yang senantiasa mempercayakan diri kepadanya. Itulah janji dari Tuhan yang ia katakan, ketika engkau menjadi pengikutku, ketika engkau benar-benar berserah, maka engkau akan terbebas dari semua aniaya dan kebencian. Mari saudara-saudara, kita tidak lagi menebar kebencian, kita tidak lagi menebar apa yang disebut hinaan, tetapi mari kita diajak dalam situasi seperti ini untuk sungguh-sungguh dalam kebersamaan membangun kasih persaudaraan, membangun kebersamaan menghadap kepada hadirat Tuhan, Tuhan yang telah menolong kita, Tuhan yang telah membebaskan kita, dan Tuhan yang senantiasa memberi jaminan keselamatan setiap orang yang berserah dan senantiasa mengandalkan Dia dan menyerahkan setiap langkah hidup di dalam tangan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati dan senantiasa memimpin kita di dalam menjalani hidup untuk saling menyayangi. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diajak untuk tidak saling membenci, tetapi saling mengasihi. Kami diajak untuk tidak saling menghina, tapi saling menyayangi, saling membagi kasih dalam kebenaran kuasa-Mu. Hidup menjalani apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dalam keberadaan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas-aktivitas kami, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan. Dalam nama Yesus kami meminta. Amin.